Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuki pada materi struktur atom untuk kelas 10. Untuk kali ini saya akan menyampaikan pembahasan terkait dengan perkembangan dari teori dan model atom. Langsung saja kita masuk pembahasan ini. Jadi tentang atom, struktur atom, tetapi kita baru pada teori perkembangannya. Jadi nanti pada perkembangan teori dan model atom ini akan kita bahas mulai dari teori dan model atom dari Dalton, kemudian teori model atom Thomson, Rutherford, Bohr, serta yang terakhir nanti teori mekanika kuantum. Namun sebelum kita memasuki ke pembahasan teori-teori tadi, kita sedikit pada pemikiran tentang materi dan partikel yang masuk ke istilah atom ini. Jadi teori atau istilah atom ini sudah ada, sudah mulai sejak zaman Yunani kuno. Teori dari Demokritus atau ada yang disebut Demokritos yang hidup sekitar abad ke-4 sebelum Masehi. Dia bersama dengan teman sekolahnya yaitu Leukipos menganggap bahwa suatu materi itu tersusun suatu partikel yang sangat-sangat kecil, di mana partikel ini sudah tidak dapat dibelah atau dipecah lagi. Nah, partikel ini nanti dinamakan dengan atom. Jadi istilah atom ini pertama kali dikemukakan oleh Demokritos ini. Istilah atom menurut bahasa Yunani ini terdiri dari dua kata sebetulnya a dan tomos. A itu tidak, tomos dibagi. Sehingga kata atom berarti sesuatu yang sudah tidak dapat dibagi. Teori yang dikemukakan oleh Demokritos ini oleh para ahli kemudian disebut dengan teori discontinue, tidak dapat diteruskan. Jadi partikel ini sudah sesuatu yang paling kecil. Dan setelah itu tidak dapat dibelah lagi. Namun apa yang dikemukakan oleh Demokritos ya, ini kan masih zaman Yunani, ini berdasarkan filsafat ya. Jadi hasil pemikiran oleh seseorang. Tetapi apa yang dikemukakan oleh Demokritos ini ditentang oleh gurunya sendiri, yaitu Aristoteles. Dia bersama seorang filosof yang lain, yaitu Plato, tidak setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Demokritos dan Leukipos ini. Jadi menurut Aristoteles bahwa partikel atau materi itu dapat dibelah terus-menerus. Ini pandangan dari Aristoteles. Jadi tidak ada yang tidak terbagi. Semua itu dapat dibelah terus-menerus. Kalau tidak dapat dibelah itu hanya karena alat yang digunakan membelah itu yang tidak ada. Aristoteles, mungkin Anda sering mendengar nama ini di berbagai cabang ilmu yang lain. Dia memang seorang ahli filsafat yang sangat terkenal. Sekaligus dia seorang penasihat kerajaan. Karena pengaruhnya inilah maka
ahli-ahli yang lain, ilmuwan yang lain pun terpengaruh. Dan ini yang diyakini kebenarannya, bahwa partikel atau materi itu tidak dapat atau masih bisa dibagi terus. Atau istilahnya teorinya ini adalah teori kontinu. Apa yang dikemukakan oleh Demokritos Leukipos ini bertahan hampir 2000 tahun, 1800-an tahun. Dan baru nanti pada sekitar tahun 1800-an itu ilmuwan itu baru mengakui apa yang dikemukakan oleh Dalton tadi itu oleh Demokritos tadi adalah yang benar. Jadi kita mengenal di masa kuno, yaitu pada masa Yunani kuno, dari kedua pendapat yang berbeda, yaitu dari Dalton dan dari Demokritos dan dari Aristoteles, yaitu teori diskontinu dan teori kontinu. Beberapa pemikir yang lain yang cukup terkenal peletak dari ilmu kimia, mungkin pernah saya ungkapkan, yaitu Antoine Lavoisier, yang terkenal dengan hukum kekekalan massa, ini dengan percobaannya yang dinamakan pada reaksi kimia ini dinamakan dengan phlogiston begitu. Dan yang kedua nanti adalah Joseph Louis Proulx yang mengenalkan mengenai hukum perbandingan tetap yang menyusun suatu senyawa. Nah, seorang ahli ilmuwan, bukan filsafat saja, tapi ilmuwan dalam berbagai cabang yang sangat-sangat terkenal, yang bernama Jabir Ibnu Hayyan, seorang Muslim. Mungkin nanti banyak Anda bisa mencari literaturnya, Jabir Ibnu Hayyan, yang di Barat, di Eropa dikenal dengan nama Geber. Jadi ini merupakan ahli ilmuwan yang hidup pada setelah atau di awal-awal masa Islam ya. Salah satu yang dia kemukakan terkait dengan materi, dia banyak sekali yang ditemukan ya, nanti Anda bisa mencari literaturnya. Dia mengemukakan bahwa suatu benda itu la tajazza'u, tidak dapat dibagi. Jadi apa yang dikemukakan oleh Jabir ini mungkin sama dengan apa yang dikemukakan oleh Demokritos, yaitu atom tadi. Ini hanya pengenalan beberapa periode sebelumnya ya, sebelum modern. Dan Jabir Ibnu Hayyan ini sebenarnya juga dikenal sebagai bapak ilmu kimia, tetapi oleh Barat tidak, atau di ilmu pengetahuan tidak banyak dituliskan. Tapi ilmuwan saat itu sebetulnya juga mengakui bahwa Jabir Ibnu Hayyan ini adalah seorang ahli kimia dan dikenal sebagai bapak ilmu kimia. Sedangkan secara modern atau di dunia Barat yang terkenal sebagai bapak ilmu kimia nanti adalah John Dalton. Jadi karena memang John Dalton inilah yang mengungkapkan pertama kali mengenai atom yang didukung dengan eksperimen. Sedangkan para ilmuwan-ilmuwan sebelumnya itu lebih banyak didasarkan pada filsafat pemikiran. John Dalton mengungkapkan berbagai postulat atau teorinya didasarkan pada hasil eksperimen. Jadi pendekatannya pendekatan ilmiah. Ada 3 teorinya, mungkin nanti berbagai literatur ada yang menyebutkan 4, ada yang 5, sebenarnya sudah penjabaran. Sebenarnya John Dalton ini hanya mengungkapkan 3 teori. Yang pertama, bahwa atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Nah, sering nanti kelanjutannya ini dijadikan sebagai nomor 2 begitu. Pada ini masih satu kesatuan. Itu atom merupakan bagian terkecil dari suatu unsur. Di mana atom ini tidak dapat diubah
menjadi atom yang lain. Atom itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang kedua, atom sejenis memiliki sifat yang sama atau identik. Atom yang sejenis itu identik. Jadi nanti kalau kita kembangkan sekarang, misalnya penyusun oksigen, itu oksigen itu ya sama. Kemudian yang ketiga, reaksi kimia pada dasarnya terjadi karena penggabungan atau pemisahan atom-atom. Itu 3 teori dari John Dalton. Dalton menggambarkan suatu atom ini sebagai suatu bola pejal seperti ini. Ya, seperti kalau sehari-hari kita atau yang Anda kenal misalnya bola atau tolak peluru. Jadi pejal, padat, keras. Jadi tidak sama dengan bola sepak bola misalnya yang di dalamnya berongga, tidak, tapi bola pejal. Sehingga nanti kalau dalam perkembangannya John Dalton juga mengungkapkan mengenai lambang unsur, itu akhirnya semuanya didasarkan bentuk atau lingkaran atau bulatan. Karena memang dia menyebutkan bahwa suatu atom itu bentuknya bola pejal seperti ini. Jadi dari apa yang dikatakan oleh John Dalton ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan atau kelebihan dari John Dalton bahwa dia dapat menjelaskan hukum kekekalan massa yang dikatakan oleh Lavoisier maupun hukum perbandingan tetap oleh Bohr. Tapi memiliki beberapa kelemahan karena bagaimanapun ini adalah meletak teori atom. Jadi pertama kali secara modern adalah John Dalton ini. Bahwa John Dalton tidak dapat menjelaskan perbedaan antara atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lain. Yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan. Karena memang pada awal-awal tahun 1800-an atau abad 19 ini, awal mula ditemukannya listrik. Nah, bagaimana hubungannya atau atom-atom ini dengan kelistrikan? Dia tidak dapat menjelaskan. Dan yang ketiga, dia tidak dapat menjelaskan juga cara atom itu saling berikatan. Dia hanya menyebutkan penggabungan begitu saja. Tapi bagaimana cara terikatnya tidak dapat menjelaskan. Jadi kalau kita tinjau sekarang, apa yang dilakukan oleh John Dalton ini menjadi sesuatu yang lemah begitu. Banyak kelemahannya. Bahkan ketiga teori yang dikemukakan oleh John Dalton ini saat ini ketiga-tiganya sudah gugur. Gitu. Jadi atom sekarang sudah tidak lagi bagian terkecil. Tetapi nanti ada subatom yang pernah Anda kenal, yaitu ada proton, neutron, elektron. Nanti setelah ini juga akan kita bahas lagi. Berarti kan atom bukan bagian terkecil karena ternyata masih memiliki bagian terkecil yang lebih kecil lagi. Bahkan sampai sekarang sudah ditemukan lebih dari 64 partikel dari sebuah atom itu. Padahal untuk melihat atom saja sampai sekarang alat yang digunakan itu nggak ada. Tetapi partikel penyusunnya itu sampai sekarang sudah ditemukan lebih dari 64 partikel. Yang kedua, atom sejenis memiliki sifat yang sama atau identik, sekarang juga sudah gugur. Karena ternyata ada beberapa jenis atom yang sama, tetapi memiliki massa yang berbeda. Nanti kita bahas pada materi setelah ini juga, yaitu mengenai istilah isotop. Dan yang ketiga, reaksi kimia terjadi karena penggabungan atau pemisahan atom-atom. Tidak sekedar itu. Bahkan nanti reaksi atau ini atom tidak dapat diubah ini juga gugur juga. Ternyata atom itu dapat diubah. Yaitu melalui reaksi inti nanti. Ini teori dari John Dalton. Kemudian yang kedua, model atom yang kedua dikemukakan oleh Thomson. Dikemukakan oleh Joseph John Thomson. Dia mendasarkan teorinya itu didasarkan pada hasil penelitiannya pada sinar katoda. Bagaimana sinar katoda nanti Anda pelajari ya.
yang nanti dikenal dengan istilah partikel negatif atau elektron. Model atom Thomson ini dikenal juga dengan istilah model atom roti kismis. Kalau di kita ya seperti onde-onde gitu. Di mana menurut Thomson, atom itu terdiri atas materi yang bermuatan positif. Jadi kuenya itu positif. Dan nanti di dalamnya tersebar elektron-elektron bagaikan kismis dalam roti kismis. Jadi akan menempel begitu. Tetapi secara keseluruhan atom itu bersifat netral. Nah inilah jadi dia akhirnya bisa menghubungkan antara kelistrikan antara positif dan negatif. Jadi nanti partikel atau intinya bukan inti tapi suatu bola ini positif kemudian menempel. Ini gambaran yang dikemukakan oleh Thomson. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Jadi ini materinya ini bermuatan positif kemudian menempel. Jadi wijennya pada unde-unde ini digambarkan sebagai elektron. Dari sini Thomson berarti memiliki satu kelebihan apa yang digunakan oleh Thomson ini bahwa dia dapat menjelaskan adanya suatu partikel yang lebih kecil yaitu elektron. Tapi dia tidak bisa menyebutkan partikel yang lain. Artinya dia hanya menyebut positif, tapi positif ini partikelnya apa dia tidak menyebutkan. Dan dia juga sekaligus dapat menerangkan sifat kelistrikannya. Bahwa di sini ada negatif elektron dan ada positif. Tetapi juga memiliki kelemahan atau kelemahan dari teori dari Thomson bahwa dia tidak bisa menjelaskan kedudukan elektron dalam atom itu bagaimana. Dia hanya mengatakan berada di permukaan begitu saja. Jadi karena adanya daya tarik-menarik antara partikel positif dan negatif, maka dia tertahan gitu, pada permukaannya. Kemudian apa yang dikemukakan oleh Thomson ini, ada ahli lain yang memperbarui, yaitu Rutherford, Ernest Rutherford. Dia dibantu oleh dua mahasiswanya, yaitu Geiger dan Marsden, melakukan suatu percobaan yang kita kenal dengan percobaan sinar alfa atau penembakan sinar alfa. Sinar alfa ini bermuatan positif kalau digambarkan seperti ini. Dia menggunakan zat radioaktif. Zat radioaktif ini dapat memancarkan yaitu sinar alfa, beta, gamma. Nah, salah satunya sinar alfa itu bermuatan positif. Ya, caranya ditarik melalui lubang, kemudian di sini ada suatu magnet. Sehingga yang keluar dari wadah ini hanya yang partikel alfa. Kemudian ini ditembakkan pada plat kecil yang terbuat dari emas. Nah, ternyata ketika partikel ini ditembakkan, ya maaf, ini jalurnya ya, ini di sini ada emasnya kecil gitu. Lempengan emas ditembak, kemudian di sekelilingnya itu diberi layarnya dari seng blinda. Jadi kalau sinar itu mengenai seng blinda ini akan berpendar, akan kelihatan ya seperti kembang api begitu. Jadi kalau kita perbesar gambarnya jadi seperti ini. Jadi bagian ini emas ini, lempengan emas ini kalau digambarkan menurut Rutherford itu gambarannya seperti ini. Sinar partikel alfa itu ketika menembak lempengan emas ini ada atau banyak yang diteruskan, ada yang dipantulkan, tapi nanti juga ada yang dikembalikan. Ini ada dibelokkan, ada diteruskan, ada dibelokkan, dan ada yang dipantulkan. Dari sini akhirnya Rutherford mengambil suatu kesimpulan bahwa sebagian besar partikel alfa itu diteruskan karena banyaknya ruang hampa. Jadi yang paling banyak itu diteruskan. Sebagian kecil dibelokkan
karena mendekati suatu inti tertentu. Dan yang ketiga, beberapa partikel alfa dipantulkan karena di tengah-tengahnya, di inti tadi, ada suatu partikel yang sejenis, yaitu yang positif. Dan sifatnya sangat kejal. Sehingga tidak mampu ditembus, akhirnya dikembalikan. Dari hasil penelitian dari Rutherford inilah, akhirnya dia mengambil satu teori bahwa massa atom terdiri atas inti yang bermuatan positif. Jadi Rutherford ini nanti sekaligus sebagai penemu inti nukleon. Massa atom terpusat pada intinya. Jadi karena banyaknya rongga-rongga tadi, sebetulnya suatu atom itu intinya, massanya itu terdapat pada intinya saja. Yang ketiga, elektron itu bergerak mengelilingi inti pada jarak tertentu. Dan atom bersifat netral. Artinya yang muatan positif itu nanti sama dengan muatan negatif. Kalau digambarkan seperti ini, jadi di tengah-tengah ini ada inti, kemudian ini ada rongga-rongga yang kosong, dan ada elektron-elektron yang bergerak mengelilingi intinya. Jadi ini intinya, ini elektron. Nah, elektron-elektron ini bergerak pada lintasan-lintasan tertentu seperti ini. Dan nanti berkembang berikutnya akhirnya ada ditemukan oleh peneliti yang lain, yaitu Gersten ataupun Chadwick, yaitu menemukan proton dan neutron ini. Jadi ini berkembang nanti ya, tapi sebetulnya sudah ditemukan oleh yang ditemukan oleh Rutherford adalah intinya nukleus ini. Teori yang dikembangkan oleh Rutherford ini dikenal juga dengan model dari Rutherford ini dikenal juga dengan model atom tata surya, karena kalau digambarkan seperti ini matahari atau bintang, kemudian ini planet-planet yang mengelilingi bintang ini. Apa yang dikembangkan oleh Rutherford ini memiliki kelemahan. Elektron itu kan bermuatan negatif, dia bergerak sangat cepat. Inti ini bermuatan positif. Ada dua yang memungkinkan, menyebabkan elektron ini kan partikel yang sangat kecil bergerak sangat cepat. Partikel yang bergerak sangat cepat ini akhirnya lama-kelamaan kan kekurangan energi. Kalau kekurangan energi, akhirnya elektron ini kan mestinya jatuh ke inti. Apalagi elektron ini bermuatan negatif, inti bermuatan positif, terjadi gaya tarik-menarik. Tapi kenyataannya, elektron ini tidak pernah jatuh ke inti. Nah, jadi kalau digambarkan seperti ini, elektron ini kalau bergerak sangat cepat, begitu, lama-kelamaan kan jatuh ke inti. Itu kan menurut logikanya. Tapi kenyataannya elektron ini nggak pernah jatuh ke inti. Nah, mengapa tidak pernah jatuh ke inti? Nah, inilah kelemahan dari Rutherford. Dia tidak bisa menjelaskan. Hanya itu saja kelemahannya, dia tidak bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Sehingga teori dari Rutherford ini diperbarui oleh ahli yang lain, yaitu Niels Bohr, sehingga dikenal dengan teori atom Bohr, atau banyak ahli yang menyebutkan bukan teori Bohr, tapi teori Rutherford Bohr. Jadi karena Bohr ini hanya menjelaskan, ingin menjawab mengapa elektron tadi tidak jatuh ke inti. Meskipun akhirnya Bohr nanti juga banyak sekali mengembangkan teori-teori yang lain. Tetapi teori dari atom itu sendiri, itu sebetulnya hanya menjelaskan apa yang dikembangkan oleh Rutherford. Sehingga dikenal dengan teori Rutherford-Bohr. Menurut Bohr, bahwa elektron itu mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Ini tekanan saya, ada istilah orbit. Jadi sama halnya bumi mengelilingi matahari, tidak pernah.
bumi ini nanti atau bumi akan jatuh ke matahari. Kalau nanti jatuh ya itu namanya sudah hari akhir, kiamat nanti. Jadi selamanya dan lintasan atau letak dari di mana bumi ini mengelilingi matahari ini seolah-olah ada lintasannya. Ini menurut Bohr. Jadi ada orbit atau lintasan. Selama elektron berada dalam lintasan ini memiliki energi tertentu. Jadi dia tidak ada energi yang diserap maupun dipancarkan. Tetapi elektron ini dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain. Jadi kalau ini nggak sama dengan tata surya ya. Jadi bisa nanti misalnya lintasannya bumi berpindah ke lintasannya Mars, lebih dekat ke inti begitu. Lebih dekat ke matahari. Ini gambaran menurut Bohr. Jadi kalau dia mengelilingi inti, ini berada pada lintasan tertentu. Nah, momentum kelimpahan energinya nanti memenuhi rumusan ini. Ini rumusan dari nanti gabungan dari Max Planck ya. Nanti kita bahas setelah ini. Jadi kalau digambarkan nanti, jadi ini intinya, kemudian ini ada orbitnya, dan elektron-elektron itu bergerak pada orbitnya ini. Orbit ini oleh Bohr nanti dikenal atau disebut dengan istilah kulit. Jadi gambaran lagi juga seperti ini. Saya lebih ke gambaran berikutnya, gambarannya. Nah, kulit-kulit ini menurut Bohr ada 7 kulit. Kulit dia menyebutnya saat itu kulit K, L, M, N, O, P, dan Q. Yang tidak lain adalah kulit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, dan ke-7. Jadi sama nanti setelah ini ada istilah kulit K, L, M, N, O, P, Q, dan atau kulit pertama, kedua, sampai ke-7 ya. Nanti yang kita gunakan. Ini tolong nanti ini benar-benar Anda perhatikan. Jadi gambaran dari teori Bohr itu seperti ini. Dan ini nanti yang mempermudah kita belajar kimia dari sini. Meskipun masih ada satu teori lagi yaitu teori mekanika kuantum. Tapi untuk awal kita yang belajar kimia awal itu lebih mudah apabila kita menggunakan teorinya Bohr ini. Meskipun sudah tidak sesuai tetapi masih bisa digunakan untuk mempelajari teori-teori awal dari kimia. Ini gambarannya ya. Dan yang lebih pentingnya lagi bahwa di sini adanya kulit-kulit. Nah, kulit ini oleh Bohr tadi disebut dengan istilah orbit atau lintasan. Jadi apa yang dilakukan oleh Bohr ini memiliki kelebihan dia dapat menjawab, karena memang tujuan utamanya tadi adalah menjawab kelemahan dari teorinya Rutherford. Dan nanti sudah sesuai dengan perkembangan keilmuan saat itu, jadi pada awal tahun 1900-an, yang berkembang di fisika yaitu teori mekanika kuantum, dia bisa menjelaskan. Dan bahkan ketika dihubungkan teorinya itu sesuai sekali. Sekaligus Bohr saat itu dapat menjelaskan adanya spektrum-spektrum, garis-garis spektrum. Tetapi yang dikemukakan itu terbatas pada atom hidrogen. Sekaligus di sini dia memiliki kelemahan, jadi kelemahan dari teori Bohr adalah tidak menjelaskan pemisahan garis spektrum, kemudian tidak dapat menjelaskan spektrum garis yang lebih besar dari hidrogen. Jadi apa yang dikemukakan itu hanya berlaku untuk atom hidrogen, dan dia hanya yang memiliki elektron sedikit, bahkan hanya 1 elektron saja. Dia bisa menjelaskan perpindahan, tetapi yang pindah ini hanya 1 elektron. Bagaimana kalau 2 elektron dan sebagainya, saat itu Bohr belum bisa menjelaskan. Dan nanti di fisika berkembang ilmuwan-ilmuwan yang lain. Anda akan mengenal
perpindahan kalian mengenal deret Riemann apa itu ya. Dan yang terakhir tidak dapat menjelaskan bagaimana adanya sublintasan. Jadi dia hanya mengatakan lintasan atau kulit. Tapi dia tidak bisa menjelaskan adanya sublintasan atau subkulit yang menurut teori atom modern bahwa kulit itu memiliki sub-subkulit nanti. Yaitu pada teori mekanika kuantum ini. Teori mekanika kuantum ini dikemukakan oleh para banyak ilmuwan, tetapi ada 3 yang pokok yang sangat terkenal, yang mendasari, yaitu adanya teori dualisme dari de Broglie, kemudian teori yang mengatakan bahwa elektron, partikel yang sangat kecil, ini harus dipandang sebagai 2 hal, yaitu sebagai partikel atau materi dan sekaligus memiliki sifat gelombang. Yang kedua mengenai teori ketidakpastian dari Heisenberg yang menyatakan bahwa kedudukan dan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti secara bersamaan. Kalau dapat ditentukan kedudukannya, maka kecepatannya tidak dapat ditentukan. Sebaliknya, kalau kecepatannya dapat ditentukan, maka kedudukannya tidak dapat ditentukan. Tidak mungkin kita bisa menentukan kedua-duanya secara bersamaan. Maka dia menyebutnya dengan istilah ketidakpastian. Dan yang ketiga, daerah ruang di sekitar inti nanti tidak seperti halnya Bohr mengatakan elektron berada pada lintasan, tapi dia berada pada kebolehjadian. Oleh Schrödinger nanti dinamakan dengan istilah orbital. Jadi orbital ya. Jadi ini 3 teorinya, penggambarannya seperti ini. Jadi ini 3 teori yang saya sebutkan tadi mengenai de Broglie, kemudian Heisenberg mengenai posisi dari elektron yang menggunakan persamaan tertentu, dan yang ketiga nanti adalah dari Schrödinger yang terkenal dengan persamaan Schrödinger. Nah, persamaan ini juga cukup rumit nanti bagi kita yang belajar kimia di awal di tingkat SMA atau bahkan para ilmuwan kimia yang lain pun tidak melihat persamaan Schrödinger-nya, tapi kita mempelajari dengan istilah bilangan kuantum. Apa itu bilangan kuantum nanti kita pelajari insya Allah pada bagian ketiga. Jadi kalau ini bagian pertama pembahasan kita baru teori perkembangan atom. Saya rasa itu penjelasan saya mengenai teori-teorinya ini, tapi nanti saya harapkan, atau kalau kita perhatikan jadi perkembangan tadi, jadi gambarannya kalau Dalton ini bola pejal, kemudian ini teori Thomson dengan teori model Rotiki-Smith tadi seperti onde-onde, Rutherford seperti halnya sistem tata surya, kemudian model atom Bohr digambarkan seperti ini, sedangkan menurut teori mekanika kuantum penggambarannya seperti ini. Inilah perkembangan dari model atom. Untuk memperkaya khasanah literatur Anda atau pemahaman Anda mengenai teori perkembangan dari model atom, saya harapkan Anda nanti menambah literatur dari berbagai sumber ya mengenai teori dan model atom. Termasuk bagaimana cara mendapatkan teori-teori tadi yang dikemukakan oleh para ahli. Jadi misalnya aja tadi kan sedikit saya sebut, misalnya Thomson didasarkan pada sinar katoda. Bagaimana sinar katoda? Apa sinar katoda? Bagaimana sifat sinar katoda? Dan sebagainya. Nanti silakan Anda bisa mencari literaturnya. Dan coba juga Anda mencari bukti fenomena-fenomena alam atau kejadian-kejadian alam yang mirip, yang mendukung teori dari model atom ini. Salah dengan nanti 3 hal ini, nanti Anda bisa memperkaya diri dari berbagai literatur. Serasa itu pertemuan kita pada kali ini, pembahasan terkait dengan teori dan model atom. Semoga nanti bisa menambah pemahaman kita
dan kecintaan kita terhadap ilmu kimia. Serasa itu dari saya, marilah pertemuan pada kali ini kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat, bisa menambah pengetahuan, pemahaman kita, kecintaan kita pada ilmu kimia, dan akhirnya kita bisa menambah rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya alam semesta ini. Kita belajar yang sangat kecil, kita sudah sangat kesulitan, apalagi kita membahas alam semesta yang tak terbatas ini. Kurang lebihnya saya maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.